Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi materi pada siang hari ini berkaitan dengan masbuk, hukum fikih seputar makmum masbuk. Jadi dalam sholat berjamaah ada makmum yang disebut makmum masbuk, ada makmum yang disebut makmum muwafiq. Namanya makmum muwafiq. Muwafiq itu makmum yang ikut imam sejak awal. Itu yang disebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat bersama imam selama 40 hari, la tafutuhu takbiratul ihram, dia tidak sekalipun ketinggalan takbiratul ihramnya imam, kutibat lahu bara'atan, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang mendapat dua kebebasan. Bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, gitu. Yang kedua bara'atun minan nifaq, kebebasan dari sifat munafik, gitu. Jadi orang seperti ini insya Allah di akhiratnya selamat, karena dibebaskan dari api neraka dan kemudian dibebaskan dari kemunafikan. Munafik itu secara bahasa, secara istilah yang dipakai oleh kebanyakan ulama, dan ini yang disebut oleh Imam Ali Al-Jurjani dalam ta'rifat. Munafik itu izharul iman wa kitmanul kufri, menampakkan keimanan tapi aslinya dalam hati itu banyak kekufurannya, begitu. Jadi kalau dari luar sih make peci yang paling bagus, make koko yang paling mahal, make sarung yang paling wah, orang lain gak ada yang punya, dia doang. Make sorbannya juga lebar, gitu. Itu zahirnya, tapi dalam hati dia, yang dia inginkan dalam ibadahnya itu biar dikata orang, biar dipuji orang, biar dibilang orang, gitu. Jadi ada itu bibit kemunafikan. Jadi zahirnya dia iman, tapi dalam hatinya justru berpaling daripada iman itu sendiri. Karena kalau namanya iman kan ibadahnya cuman buat Allah aja, kan begitu. Nah, orang yang selama 40 hari sholat tidak pernah melewatkan takbiratul ihram imam, itu namanya makmum muwafiq. Itu balasannya dia dapat pembebasan dari api neraka dan juga pembebasan dari sifat nifak. Artinya hatinya tuh tulus mulu sama Allah. Segala ibadah dia nggak peduli. Orang demen apa kagak demen, kalau yang namanya wajib mah dia kerjain, kan begitu.
Apa yang Allah larang dia tinggalin. Urusan orang banyak yang demen bukan urusan dia. Pokoknya kalau ini haram tinggalin, kan begitu. Kalau ini wajib tapi orang kagak ada yang demen, kagak ada urusan sama orang. Ini mah urusannya kewajiban, jalanin, kan begitu. Walaupun orang-orang pada demen tapi kalau dibilang haram ya haram. Jadi tidak ada kemunafikan yang dia tahu hanya ridho Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Itu namanya ma'mum muwafiq. Nah, yang kita mau omongin sekarang adalah ma'mum masbuk. Apa hukumnya? Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ma'mum masbuk. Misalnya kapan dia berdiri, lalu kalau dia datang imam lagi ruku kudu ngapain? Kudu ikutan ruku, apa berdiri dulu, apa nunggu sampai imam berdiri, begitu. Terus kalau dia datang imamnya udah tahiyat akhir bagaimana? Duduk ikut tahiyat akhir, mendapat semet doang tuh jemaah, cuma dapat assalamualaikum doang, kan begitu. Apa dia nunggu aja orang berjamaah yang lain atau malah sholat sendiri? Nah, itu kan kita bahas. Jadi pertama yang kita bahas tentang definisi ma'mum masbuk. Definisinya ada dua, kata sebahagian ulama. Ini kata Imam Al-Bujairami dalam Hasyiah Al-Khatib, beliau mengatakan ma'mum masbuk itu adalah man adraka imamahu man lam yudrik imamahu zamanan yasa'ul fatihah. Orang yang datang berjamaah, pas dia datang dia tidak punya waktu yang cukup buat baca Al-Fatihah bersama imam, itu namanya masbuk. Dia datang berjamaah tapi tidak punya waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah bersama imam. Jadi Al-Fatihahnya belum beres, imam udah ruku. Atau dia kira-kira aja, dia datang pas imam udah baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nasnya ayat terakhir lagi, minal jinnati wan nas. Berarti kan dia dapat imam di waktu yang enggak cukup baca Al-Fatihah, namanya masbuk. Jadi itu definisi masbuk. Ada sebahagian ulama lain mendefinisikan masbuk itu adalah orang yang man lam yudrik taharrumal imam. Orang yang kagak dapat takbiratul ihram imam tuh disebut masbuk, gitu. Ini terlalu umum karena bisa jadi walaupun dia nggak dapat takbiratul ihram imam, dia masih bisa baca Al-Fatihah, gitu. Kalau masih bisa baca Al-Fatihah, ini kan urusannya gampang, jadi kayak makmum muwafiq yang lain, begitu. Maka definisi ini terlalu umum. Orang yang tidak dapat takbiratul ihram imam, ya benar sih masbuk, cuman dia masih punya cukup waktu. Karena bisa jadi dia datang pas imam waladhdallin, bisa dapat dia Fatihah. Atau dia datang imam lagi baca surat yang panjang misalnya. Surat apa? Al-Baqarah misalnya, ujungnya misalnya, ujung Al-Baqarah gitu. Jadi yang kita pakai ini definisi tadi yang pertama Imam Al-Bujairami, kata beliau, orang yang dapat imam tapi kagak punya waktu untuk baca surat Al-Fatihah bersama imam. Maksudnya imam berdiri dia nggak cukup nih Al-Fatihah. Itu dia dikatakan masbuk. Lalu apa hukumnya? Hukumnya bagaimana? Yang pertama kita bahas hukum masbuk soal posisi berdiri. Kadang makmum masbuk tuh pas datang ada shaf yang masih kosong. Kalau shaf masih kosong dia masuk. Yang jadi masalah tuh kalau shafnya sudah sempurna. Nih imam nih, shaf 1, 2, 3 udah sempurna, udah rapat nih. Dia cari-cari celah nggak ketemu, gitu. Ada sih celah, cuman ukuran 2 jengkal doang. Gitu. Badannya lebarnya 7 jengkal, kan nggak muat tuh, gitu. Kalau dipaksain ada yang kejepit tuh akhirnya tuh, kan. Gitu. Biarin Ustaz, kejepit kan mata kaki sama mata kaki kudu nempel. Enggak, siapa yang nyuruh mata kaki nempel? Enggak ada. Tidak ada satu madhab fikih yang mengatakan ketemu mata kaki kagak ada. Yang bilang itu namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani
dalam dia punya kitab namanya Sifat Salat Nabi. Sedangkan apa yang disebutkan oleh jumhur ulama, wajib merapatkan barisan seukuran tidak bisa masuk seukuran anak kambing, kan begitu kan, hadisnya kan begitu. Tapi itu bukan keharusan dalam arti kalau kagak rapat berarti sholat jamaahnya kagak sah. Enggak sah. Jumhur ulama bilang sholat jamaah makmumnya misah jauh di belakang, sholatnya sah. Kayak sholat di Istiqlal, tuh kalau sholat di Istiqlal, orang ke Istiqlal kan kebanyakan bukan mau sholat, mau jalan-jalan kan ya. Makanya pada bawa bocah itu, bawa bocah, bawa bini. Orang kalau mau sholat cuman bawa diri doang. Tapi kalau ke Istiqlal anaknya dibawa, bininya dibawa, neneknya yang tua bawa juga kan gitu. Itu kalau kita masuk ke jemaah sono, depan Istiqlal jauh banget kan, sekian meter tuh kan gitu. Udahlah kita di sini di pintu, ngapain sekalian jagain bocah kan gitu. Ibu-ibu biasa gitu. Laki juga ada yang gitu banyak. Itu sholatnya sah apa enggak? Sah sholatnya. Jadi tidak ada syarat nyambung sop kalau berjamaah, enggak ada. Tidak ada. Yang ada itu kalau di luar masjid. Nah itu kudu nyambung tuh. Kalau masih di dalam masjid yang sama begitu, lantai 2, lantai 3 boleh kagak nyambung. Imamnya sama jemaah yang nempel cuma 3 sop, kita di sini nih. Ini kita di sini amanya jemaah yang di sono diukur-ukur ada 25 meter, jauh banget. Di 100 meter juga boleh, sah begitu. Jadi yang bilang jemaah kudu nempel mata kaki sama mata kaki itu namanya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ada hadis, dan hadisnya tuh Nabi Muhammad kagak begitu juga. Itu kan kalau kita lihat hadisnya riwayat Imam Muslim. Kata salah seorang sahabat, ketika Nabi Muhammad lagi mau mimpin jemaah kan Nabi Muhammad biasa ngomong sawu sufufakum kan gitu, lurusin rapetin barisannya gitu. Kemudian sahabat yang meriwayatkan ini kalau nggak salah sahabat yang meriwayatkan namanya Sayyidina Anas, kalau saya lupa Sayyidina Anas apa yang lain. Ra'aitu ahada ashabina, saya lihat pas Nabi jadi imam, pas Nabi ngomong kayak gitu, saya lihat ada satu orang di antara sahabat kita, yang nempelin mata kakinya ke mata kaki sebelahnya tuh. Berarti yang nempelin cuma dia doang ini gitu. Nabi mah kagak nyuruh, sahabat yang lain juga kagak, cuma dia doang ini. Hasil pemahaman dia terhadap apa yang dia dengar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma bilang rapetin barisan, kan begitu, lurusin, rapetin. Kalaupun ada hadis Nabi yang bilang jangan sampai ada celah, jangan sampai ada celah yang seukuran kambing masuk, kan begitu. Itu maksudnya jangan sampai ada celah yang lebar-lebar amat begitu. Ya biar mastiin, biar nggak lebar banget, bawa aja anak kambing atau aja kita taruh situ nih, masuk apa enggak kan? Cuman maksud Nabi bukan anak kambing bener, bukan. Maksud Nabi biar tidak ada celah yang itu mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi nempelin mata kaki mah enggak begitu. Maka kalau kita lihat ada celah seukuran badan masuk. Tapi kalau bukan seukuran badan kita, jangan paksain, gitu. Jangan dipaksain. Akhirnya orang dempet-dempetan, kan kesian gitu. Lagi juga kalau sholat mata kaki nempel apa mata kaki, apa iya bisa sepanjang sholat begitu? Enggak itu. Itu pasti ntar budal juga akhirnya, itu rokat kedua udah beda lagi itu. Gitu. Iya. Itu kalau nempel mata kaki terus satu jatuh, satu baris semua jatuh semua itu. Gitu. Jadi ini pemahaman salah seorang sahabat, makanya nggak ada satu mazhab yang bilang begitu. Mazhab fikih bilangnya rapetin, lurusin, seukuran tidak ada celah, begitu. Beres, kagak ada mata kaki nempel mata kaki, pundak nempel pundak. Orang rukunya bagaimana itu? Satu jatuh semuanya kan begitu. Jadi kalau dia datang pas jemaah udah rapet, bagaimana? Pandangan mazhab fikih, wabil khusus mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau dia udah nyari celah ternyata nggak dapet, maka pandangan yang dipilih oleh banyak ulama Syafi'i itu adalah yaitu memberikan isyarat kepada orang yang di depannya agar mundur.
agar dia sholat di belakang tidak sendirian. Karena ada sabda Nabi Muhammad yang mengatakan la yusalliyanna ahadukum khalfas shaffi munfaridan. Kata begitu. Kata Nabi Muhammad, jangan di antara kalian sholat sendirian di belakang shaf. Jadi kalau dia datang itu shaf udah rapat, maka kasih isyarat sama yang depan biar mundur. Nah, kata Imam Nawawi itu Damaskus, Suriah. Kalau Syekh Nawawi Banten gitu. Jadi ulama bedain imam sama syekh. Kalau Nawawi Banten tuh emang namanya Muhammad Nawawi bin Umar. Makanya orang nyebutnya Syekh Nawawi. Tapi kalau Nawawi Damaskus yang punya kitab Al-Majmu' orang nyebutnya imam. Imam itu kalau di sini bahasanya guru. Namanya bukan Nawawi, namanya Yahya bin Syaraf. Nawawi itu nama desanya, desa dia lahir itu namanya Nawa, kampung Nawa. Di situ namanya berarti imamnya orang Nawa, begitu. Imamnya kampung Nawa, Imam Nawawi. Kayak di sini kan ada guru sekumpul, begitu. Kan sekumpul bukan namanya, kan begitu. Itu nama kampungnya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ketika dia ingin memberi isyarat kepada orang untuk diajak mundur, cari orang yang kira-kira paham, kira-kira ngerti. Kalau dikasih isyarat dia mundur. Karena kan ilmu kayak gini kagak semua orang tahu nih, kan ya, nggak semua orang tahu. Takutnya dia asal nyolek, yang depannya kagak ngerti. Dia pikir gue mamu mendapat jadiin imam, kan gitu. Akhirnya tadinya kagak bersuara, dia bersuara, ribet lagi nih urusan, kan gitu. Maka kata Imam Nawawi, cari orang yang sekiranya ngerti ini urusan. Makanya pas dikasih isyarat, isyaratnya kan macam-macam. Boleh pakai suara, boleh. Pakai suara boleh. Cuman kan kurang lazim kalau pakai suara. Pakai gerakan dikasih isyarat, colek. Coleknya juga macam-macam, colek tangan boleh, asal jangan nyolek pala, itu namanya bukan nyolek, itu ngeplak namanya, gitu. Orang marah itu, gitu. Kan ya, ngomong juga boleh, bisikin, bang, mundur bang, saya sendirian di belakang, gitu. Kalau dia ngerti kan gitu. Makanya cari orang yang ngerti, agar kenapa? Agar tidak jadi fitnah, karena kagak semua orang ngerti nih kayak gini. Hatta masjid yang gede sekalipun, yang ngajinya sering, ilmu kayak gini juga jarang tahu. Orang masjid gede usahanya ganti-ganti mulu, tiap lebaran ganti, libur, padahal ngajinya belum beres, baru masuk bab air waktu itu, baru bab air udah ganti lebaran. Habis lebaran pengurusnya ganti, ustadznya ganti lagi kan gitu. Ustadz ganti masuk baru bahasa bab air lagi, becek mulu itu masjid gitu, kagak maju-maju. Air mulu. Udah gitu masuk musim pemilu, ganti ustadznya ustadz pemilu, begitu. Jadi ini ilmu kagak semua orang tahu, makanya cari yang ngerti. Kira-kira kalau gue colek mundur apa enggak nih, gitu. Oh ini pakai sorban nih, pakai sorban nih, ngerti nih, gitu. Tapi kalau sekiranya enggak ada yang ngerti, udah sholat sendirian aja di belakang shaf. Lah kan Nabi Muhammad larang, Ustaz. Itu larangannya makruh, bukan larangannya haram. Jadi yang kata Nabi Muhammad jangan sholat sendirian di belakang shaf, itu larangannya kemakruhan. Artinya boleh, nggak apa-apa, kagak haram, nggak berdosa. Cuman memang tidak disukai. Lah gimana biar disukai? Biar disukai jalan ke masjid buru-buru biar kagak ketinggalan shaf, begitu kan. Jadi karena sendirian di belakang shaf sholatnya sah. Karena dulu juga ada sahabat yang sholat sendirian di belakang shaf, tuh namanya Abu Bakrah. Dulu ceritanya masyhur nih. Sahabat Abu Bakrah itu datang ke masjid, Nabi Muhammad udah ruku. Karena takut ketinggalan rakaat, nyampe masjid langsung ruku. Tuh belum nyampe shaf itu dia. Baru pintu masjid doang, jadi sebelah sono tuh dia masuk langsung Allahu Akbar. Nah pas lagi ruku dia jalan tuh, gitu. Iya benar gitu. Lagi ruku dia jalan, masuk kan di belakang shaf ada yang kelihatan tuh Abu Bakrah sholat bercanda tuh kan. Gitu. Terus gue laporin habis sholat. Habis sholat dilaporin tuh Abu Bakrah, ya Rasul, masa sholatnya sambil jalan-jalan kata dia gitu. Ditanya sama Rasul, iya Rasul benar tadi saya begitu sholat takut ketinggalan rakaat. Nabi Muhammad bilang sama Abu Bakrah, zadaqallahu hirsan,
Mudah-mudahan Allah bikin kamu jauh lebih sigap lagi nanti supaya enggak ketinggalan jamaah. Wala tu'id, wala tu'id. Wala tu'id itu teksnya waw lam alif ta ain dal. Ini wala tu'id ini bacanya bisa 3. Wala tu'id, wala ta'du, wala ta'ud. Nah gitu. Wala ta'ud, wala ta'du, wala tu'id. Wala ta'ud itu artinya yaudah sholat kamu sah, kagak usah diulang. Tuh wala ta'ud. Wala ta'du, kalau wala ta'du artinya besok-besok jangan lari. Karena satu riwayat si Abu Bakrah ini ya'du itu lari kecil kayak model orang sa'i gitu. Kata Nabi Muhammad, besok-besok nggak apa-apa sih ruku duluan terus masuk jemaah, cuman jangan lari gitu, jalannya pelan-pelan aja gitu. Yang ketiga wala tu'id. Wala tu'id itu artinya besok jangan begini lagi. Masuk masjid datang dulu masuk shop baru takbiratul ihram, jangan takbiratul ihram di belakang. Tapi dari 3 riwayat bacaan tadi, la ta'du kagak usah diulang, la ta'ud kagak usah diulang, la ta'du jangan lari, la tu'id jangan begitu lagi. Tidak ada yang menunjukkan bahwa sholatnya Abu Bakrah batal, nggak ada. Nabi Muhammad cuman jangan ulangin lagi ya gitu. Tapi sholatnya sah, Nabi Muhammad kagak nyuruh ngulang sholatnya. Oh berarti sholat sendirian di belakang shop itu tetap sah. Cuman makruh begitu kata ulama. Jadi hadisnya nyambung nih. Jadi Nabi Muhammad kan mulutnya ya itu-itu aja. Maksudnya Nabi Muhammadnya atu. Maka seluruh ucapan Nabi itu digabung-gabung sama ulama. Dijadiin kesimpulan sah. Jadi kagak terpisah begitu. Makanya ulama kalau mau nyimpulin hukum di atas mejanya tuh hadisnya ada puluhan atau mungkin ada ratusan, semua riwayat dikumpulin. Kagak cuman satu riwayat kemudian dibilang wah haram tuh, bid'ah itu begitu. Atu doang dia hadis dipakai begitu. Jadi kata ulama, oh sholat di belakang shop sendirian itu sah. Walaupun ada larangan tapi larangannya makruh. Itu pun makruh karena sebab kesengajaan. Artinya kalau orang memang nggak sengaja, namanya di rumah banyak bocah urusannya ada aja begitu ya. Tadi habis azan la ilaha illallah mau langsung berangkat, udah siap mau berangkat, bocah di dalam teriak, "Pah, udah apaan? Udah berak cebokin ini." Nah, gitu. Jadi nyebokin dulu dia kan kagak beres-beres itu. Jadi apa namanya nungguin dagangan baru pas datang imam udah ya gitu. Jadi apa namanya kalau kita datangnya pas soft udah sempurna cari celah, kalau enggak sholat di belakang juga gak apa-apa. Yang pendapat yang menarik tuh pendapat Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali itu berpendapat kalau kita datang sendirian softnya udah sempurna, maka posisi yang ideal tuh ada di samping kanan imam, kata dia gitu. Karena posisi kanan imam adalah posisi untuk makmum sendirian. Nah, ini kan dia jatuhnya kayak makmum sendiri nih, sopnya udah sempurna, maka mestinya dia ada di samping kanan imam. Gimana tuh jalannya? Make pintu sekretariat gitu. Kalau nggak ada ya kagak usah gitu. Tapi itu memang pendapat Imam Ahmad gitu. Jadi posisi makmum sendiri itu ada di sebelah kanan imam gitu. Itu posisi berdirinya. Jadi pas makmum datang posisinya gitu. Kalau ada celah cari celah. Tapi tadi bahwa sholat berjamaah itu tidak disyaratkan shopnya nyambung, tapi diwajibkan gitu. Artinya bukan jadi syarat sah berjamaah, cuman jadi keharusan dalam arti yang menyempurnakan. Orang kalau sholatnya misah jauh sama jemaah, yang penting dalam satu masjid yang sama itu sholatnya sah. Beda cerita kalau sholatnya di ruangan yang bukan masjid. Kalau di luar ruangan bukan masjid harus dinyambung. Makanya kan beberapa kali saya juga diundang sama kantor-kantor yang bikin Jumatan tuh di aula lantai berapa gitu ya. Yang kalau pagi jadi senam, sore jadi badminton, siang Jumatan situ gitu. Itu kan kadang rame tuh jemaahnya. Saya bilang itu pintunya buka biar shopnya nyambung, pintunya jangan ditutup, ikat kalau bisa. Takutnya tengah sholat diketutup kan, setengah sholat pada batal, itu kan sayang kan. Jumatan mau ngulang dia kan. Jadi gitu.
Nah yang kedua, makmum masbuk nih bagaimana surat Al-Fatihahnya? Surat Al-Fatihah makmum masbuk tadi, kalau dia adalah orang yang punya waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah, maka dia baca Al-Fatihah. Tapi kalau enggak punya cukup waktu, Ustaz, kalau dia tidak punya cukup waktu, maka baca sebisanya. Dia baca sebisanya, dapat satu rakaat. Pas dia datang, imam lagi baca kulhu, langsung baca. Jadi yang namanya makmum masbuk maka gak usah iftitah, gak usah sok-sokan baca udah iftitah, itu kelamaan. Langsung aja Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil gitu. Pas Alhamdulillahirabbil alamin imam ruku, ikut ruku, begitu. Dapat rakaat. Loh, saya belum beres Al-Fatihah, ente dimaklumin, dimaafin karena masbuk, nah, gitu. Karena ente makmum masbuk, maka Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, man lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu. Siapa yang punya imam sholat jadi makmum, maka bacaan imam jadi bacaan dia, gitu. Ini buat makmum masbuk. Kalau makmumnya makmum muafik yang dari awal punya waktu yang cukup buat Al-Fatihah, wajib pakai hadis Abu Hurairah. Dulu kan Abu Hurairah dibilangin sama Nabi Muhammad bahwa la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah orang kalau sholat kagak make Al-Fatihah. Kata Nabi Muhammad gitu. Ya Rasul, kalau kita di belakang imam, fa akhadha biyadi, kata Sayyidina Abu Hurairah gitu. Nabi Muhammad terus ngambil tangan saya, megang tangan saya, iqra fi nafsika. Kalaupun jadi makmum tetap wajib baca Al-Fatihah, baca jangan keras-keras begitu. Jadi ngomongnya sambil megang tuh. Jadi Abu Hurairah tangannya dipegang, mau itu bahasa kita mau negesin kan begitu, mau negesin. Tetap baca, cuman jangan keras-keras. Nah, kata ulama hadis Abu Hurairah buat makmum muafik gitu. Hadis Jabir buat makmum masbuk. Kalau semua orang kita wajibin Al-Fatihah, hadis Jabir kagak kepake begitu. Tapi sebaliknya kalau kita pakai hadis Jabir doang, udah nggak apa-apa, nggak usah baca Fatihah, imam baca itu jadi bacaan ente. Lah hadis Abu Hurairah kagak kepake gitu. Makanya biar dua-duanya kepake, ada konteksnya masing-masing gitu. Itu khasnya Syafi'i begitu, jam'an bainal adillah. Semua dalil dikumpulin terus dilurusin nih. Mana konteksnya? Oh, ini Jabir bin Abdullah buat makmum masbuk. Ini hadis Abu Hurairah buat muafik. Kayak hadis doa Nabi Muhammad tuh tangannya begini ke atas, telapak tangan dalamnya ke atas. Tapi waktu pada sholat istisqa Nabi Muhammad tangannya begini doa. Gitu. Lalu kata ulama dikumpulin, doa istisqa itu doa nolak bala. Kalau nolak bala ya begini. Kalau doa minta hajat ya begitu. Jadi jangan dua-duanya kita lepas. Oh berarti doa tangan gini hadisnya dhaif nih, nggak usah. Jangan begitu. Tanya dulu sama ulama gitu. Oh yang begini nih minta haji, ini minta. Kalau ini nolak begitu, biar nolak bala begitu. Jadi jangan jangan dibatalin hadisnya, salah satunya diamalin dua-duanya dengan konteks gitu. Maka kalau makmum masbuk dia punya kesempatan baca Al-Fatihah, maka dia baca sebisanya begitu. Tapi kata mazhab Syafi'i, kalau dia sempat punya waktu buat baca Fatihah walaupun cuma 1-2 ayat tapi dia nggak baca, kemudian dia ikut ruku, sama dia nggak dapat rakaat itu. Dia bisa nih baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah 2 ayat aja dia baca, tapi dia kagak baca. Dia malah bacanya Allahu Akbar kabira, imam ruku, kagak dapat itu rakaat begitu. Jadi pokoknya sebisa mungkin Al-Fatihah dibaca. Baca cuma dapat 1, ikut ruku. Dapat baca 2, ikut ruku. Kalau makmum masbuk. Tapi makmum muafik harus dari awal. Makanya makmum muafik yang kagak baca Fatihah, itu 1 rakaat itu kagak dihitung. Takbir dia, Allahu Akbar. Pas rakaat pertama dibengong itu, banyak yang dipikirin.
Apalagi sekarang kan masih awal bulan, masih tanggal 9. Kan cicilan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 biasanya kan gitu ya. Mikirin dia cicilan banyak belum dibayar. Akhirnya imam ruku dia belum baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia bingung, gue baca Fatihah ketinggalan, gue kagak ruku diliatin, ruku aja dah. Ini rokaatnya kagak kehitung nih. Nggak kehitung kan, ada hadis Jabir buat masbuk ente memuafik itu namanya. Terus bagaimana? Ntar pas imam assalamualaikum berdiri satu lagi, karena rokat ini kagak dihitung. Kenapa kagak dihitung? Ada rukun yang belum ente tunaikan. Apa itu? Baca Al-Fatihah. Begitu. Berdiri lagi. Itu dia di sop pertama. Di sop pertama lagi merasain dari apa suruh siapa sholat bengong kan gitu. Orang dilihat, wah ini sop pertama dia berdiri lagi nih gitu. Nih aliran apaan nih sholat zuhur 5 rakaat kan gitu. Kalau surat Al-Fatihah, nah apa namanya standar makmum dapat rakaat, standarnya dapat ruku. Standarnya itu dapat ruku plus tumakninahnya bersama imam. Jadi kalau tibang dia ruku, imam toto naik, itu kan kagak dapet itu tumakninah kan gitu. Jadi tumakninah dia dapat. Allahu Akbar. Tumakninah itu seukuran tasbih. Subhanallah. Subhanallah tuh kira-kira paling cepat 3 detik lah. Atau kata guru kita punya guru 4 detik lah biar aman. Itu tumakninah. Jadi pas dia takbir Allahu Akbar langsung ruku, 1, 2, 3, 4 sami Allah dapat tuh, berarti tumanina dapat begitu. Tapi kalau dia baru ruku Allahu Akbar, imam udah ngomong sami Allah, nah udah kagak dapat sudah. Ya terus gimana? Ya kagak gimana nggak apa-apa, terusin aja sholat. Cuman rokaat ini kagak dihitung 1, ntar ngitung satunya rokaat yang satu lagi begitu. Jadi kalau sholatnya apa nggak dapat rokaat nggak apa-apa. Cuman sholatnya, jadi kan nggak boleh kita asal batalin sholat. Nggak boleh. Jadi kalau yakin atau kalau ragu atau yakin ada rukun yang ketinggalan jangan dibatalin. Tibang kagak dihitung aja udah. Ini kagak dihitung rakaat. Nanti imam assalamualaikum kita berdiri lagi begitu. Pakai sujud sahwi apa enggak Ustaz? Nggak usah sujud sahwi. Kecuali kalau dia sholat sendiri dan ragu-ragu. Itu yang soal apa namanya kapan makmum masbuk dapat rakaat. Lalu makmum masbuk tuh hitungan rokaatnya hitungan imam apa hitungan dia? Jadi maksudnya ada imam sholat maghrib rokaat ketiga, dia baru masuk di rokaat ketiga imam. Nah ini makmum masbuk nih, ini rokaat ketiga, nanti abis itu dia qodho 1, 2, apa ini memang 1 hitungan dia gitu. Jadi kalau ini ngikutin imam itu bahwa ini rokaat sholat asar begitu, sholat asar apa sholat maghrib ya, pokoknya ini ngikutin imam 3 dia ikut 3. Kalau dia begitu berarti rokaat setelah salam imam itu kan jatuhnya rokaat pertama. Kalau ngikutin hitungannya imam nih. Jadi imam rokaat ketiga nih maghrib nih, dia rokaat ketiga juga. Jadi pas masuk ngikutin imam rokaat ketiga. Maka setelah imam salam kan dia qodho 2 rokaat sebelumnya, jadi 1, 2. Berarti setelah imam salam ini rokaat pertama nih. Karena ini rokaat pertama maka gak perlu tahiyat awal kan begitu. Karena rokaat pertama nggak perlu tahiyat awal. Atau ngikutinnya hitungan dia sendiri. Saya masuk di sini ini rokaat pertama, maka ketika imam salam saya berdiri rokaat kedua. Karena rokaat kedua maka ada tahiyatnya. Berarti tahiyat 3 rokaat. Ya emang 3-3-nya tahiyat. Yang 1 rokaat karena ngikutin imam, yang 2 karena emang itu rokaat kedua, yang 3 karena emang itu rokaat terakhir kan gitu. Nah jadi hitungannya ngikutin hitungan imam apa ngikutin hitungan saya sendiri sebagai makmum. Kalau mazhab Imam Syafi'i ngikutin hitungan sendiri. Jadi imamnya rakaat ketiga ya saya 1. Loh kalau 1 mah nggak usah tahiyat. Ya tahiyat kudu. Kenapa tahiyat harus? Ya karena ngikutin imam gitu. Jangankan tahiyat yang sifatnya wajib, yang kagak wajib kayak sujud sahwi juga kudu ngikut gitu.
Imam lupa tahiyat di rakaat kedua, kita ikut di rakaat ketiga gitu. Pas habis tahiyat sebelum salam imam sujud sahwi, wajib kita ikut sujud sahwi itu, karena itu gerakan zahir. Yang namanya makmum tuh wajib ngikutin gerakan zahir. Gerakan zahir tuh gerakan yang kalau kagak diikutin kita beda sendiri. Nah itu tuh gitu. Itu gerakan zahir, walaupun hukumnya sunnah itu gerakan zahir. Beda kalau imam bersedekapnya di perut apa di dada, itu mah kagak wajib sama. Itu bukan gerakan zahir. Karena kalau kita beda, kita kagak beda sendirian kan gitu. Pas tahiyat, imamnya nunjuknya dari tahiyat apa asyhadu Allah. Pas asyhadu alla ilaha illallah itu digerakin apa enggak? Gerakinnya atas bawah apa kiri kanan apa kombinasi dia muter. Kagak wajib ngikutin. Karena itu bukan gerakan zahir. Kemudian imam mengangkat tangannya sampai kum, itu bukan gerakan zahir. Gerakan zahir itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Walaupun hukumnya sunnah, wajib ikutin. Begitu. Jadi hitungan rokat, hitungan makmum masbuk. Setelah udah ikut ini apa namanya hitungan kita, kemudian imam mau salam. Ketika imam salam, kita berdirinya kapan Ustaz? Berdirinya tuh pas assalamualaikum pertama apa assalamualaikum kedua. Makmum masbuk idealnya, ini ideal, bentuk ideal tuh bentuk yang cakep banget. Malaikat demen nulisnya gitu. Jadi dia berdiri itu setelah imam salam kedua. Gitu. Kalau imam salam pertama dia langsung berdiri boleh. Setelah kalimat kum, assalamualaikum, karena rukun terakhir sholat salam pertama. Salam pertama itu standarnya kum. Ketika udah kum, boleh makmum masbuk berdiri. Makmum yang belakang juga setelah kum itu boleh langsung assalamualaikum. Karena rukun terakhir salam pertama. Salam pertama itu kum. Jadi itu udah jadi terakhir, rukun terakhir. Karena sudah terakhir maka kita boleh memisahkan diri gitu. Lagi nih sebelum akhir, kalau kita dapat imam tahiyat akhir, kita mau sholat nih, kita ngikut tahiyat akhir apa sholat sendiri aja? Kalau sekiranya tidak ada jemaah lagi yang bakal datang, musolahnya kecil, jemaahnya ya itu aja, zuhur ya segitu, asar segitu, maghrib ya segitu. Jadi musolahnya juga kecil. Itu kalau apa namanya orang masuk di situ bisa kehitung begitu. Itu kalau masuk ada nomor punggungnya situ gitu. Udah ketahuan nih. Kita makmum tuh totalnya ada 15. Ya kita orang ke-15. Imam lagi tahiyat akhir. Kira-kira ikut tahiyat cuman dapat semet doang itu apa sholat sendiri aja Ustaz? Yang bagus ikut imam karena tidak ada kemungkinan berjamaah lagi. Tapi kalau ada kemungkinan orang datang lagi, yaitu entah kita punya bawa anak atau orang lain, sebaiknya nunggu assalamualaikum imam, terus kita bikin sholat berjamaah, gitu. Itu yang paling bagus, gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ini johornya setengah dulu soalnya. Ngomong perasaan udah lama, jam 1 kagak nyampe-nyampe ini. Oke, kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kalau tidak ada kita akhiri. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.